Baik teman-teman, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Kemudian Allah berfirman, qala. Nah ini menarik sekali. Quran tidak mengatakan Adam kemudian menyampaikan ilmu yang Allah titipkan kepadanya, kan? Ya, untuk dipresentasikan pada malaikat. Atau Quran tidak mengatakan misalnya fa'amba'ahum ya bi asma'ihim, maka Adam mengabarkan, menyampaikan, presentasikan pada mereka atas ilmu-ilmu yang Allah titipkan kepadanya. Tidak. Tapi Allah sampaikan di sini dengan pembuka qala, ya, qala. Lalu Allah firmankan. Nah, kalimat kata qala di sini bukan hanya menunjuk perintah kepada Adam, tapi seperti kita bahas sebelumnya, ini menunjukkan jalur sanad yang tersambung. Menunjukkan apa? Jalur sanad yang tersambung, memberikan kesan kepada kita bahwa hendaknya dalam pengetahuan yang baik itu, yang maslahat, yang komprehensif, yang teruji itu punya ketersambungan sanad sehingga pengetahuan itu terjaga. Ya, dari kemungkinan distorsi, pengurangan-pengurangan atau penambahan-penambahan, atau misalnya konsep yang justru merusak apa yang telah baik sebelumnya. Ya, jadi ketika Allah sampaikan qala, dengan kata qala memberikan jalur bahwa apa yang Adam terima sesungguhnya satu bersumber dari Allah, mengaitkan kepada ayat sebelumnya. Makna yang keduanya adalah qala memberikan kesan ilmu yang baik itu ilmu yang terukur, yang sudah matang, kemudian tersanad. Jadi si fulan menerima dari si fulan, menerima dari si fulan, menerima dari si fulan. Ya, sepanjang konsepnya matang. Ya, sepanjang konsepnya baik, matang, termaslahatkan, itu ketika terjaga satu dengan yang lainnya, maka itu lebih bagus. Dan inilah kata qala ini yang menjadikan fitrah dalam dunia pendidikan itu terjaga. Coba teman-teman lihat, bukankah orang yang mengajar misalnya di fakultas hukum, minimal dia kan punya kepakaran di bidang hukum, kan? Dengan gelarnya SH, sarjana hukum misalnya, kan, MH, master di bidang hukum, atau doktornya di bidang hukum. Nah, ini yang dimaksud dengan sanad. Sehingga jangan sampai orang yang tidak punya kapasitas mengajarkan sesuatu ya di luar pakemnya, di luar kapasitasnya. Ya. Dan yang terbaik adalah kapasitas yang didapatkan pun itu punya ilmu yang pakem, yang jelas, yang terukur. Nah, tradisi ini itu dimiliki kuat dalam Islam. Dalam semua aspek yang terkandung di pokok-pokok keislaman. Pokok keislaman itu kan akidah, ya kan? Setelah itu ada apa? Ibadah. Ada muamalah, ada akhlak, ada 4 ini kan? Ya kan? Akidah, aspek ketuhanan. Jadi jelas konsepsi ketuhanan di Islam itu jelas. Ya, mengapa Tuhannya mesti Allah, ya kan? Kemudian dari nilai ketuhanan itu bagaimana kita memanggilnya, seperti apa kita menyembahnya, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah, ya kan? Setelah itu ada pilar disebutkan untuk mengenal Allah, ini Allah terangkan, ada 6 pilar. 6 pilarnya disebut dengan rukun iman. Itu ada ilmunya tersendiri. Nah, ketika kita belajar nilai keilmuan itu, konsepsinya semuanya sudah jelas, terukur dan bersanad. Apa yang kita pelajari di sini di Indonesia sama dengan yang dipelajari di Malaysia, sama dengan yang dipelajari di Brunei, sama dengan yang dipelajari kita lompat ke Eropa, ke Amerika, dengan di Arab, nggak ada yang beda. Ya, dari dasar-dasar keimanan itu. Maka dari sini kemudian yang paling menarik adalah susunan keilmuannya pun tersambung. Si fulan menerima dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sumbernya satu, sama Al-Quran. Ya kan? Coba lihat, dan nggak ada perbedaan. Yang menariknya dibaca dimanapun Al-Qurannya sama. Nggak ada Anda baca di Banten bahasanya Sunda, begitu di Padang bahasa Padang misalnya, pasti ada distorsi di situ. Ya, ada pengurangan, ada perbedaan di antara penunjukan kepada arti atau makna. Anda bahkan yang paling luar biasa di Amerika tetap Qurannya sama dengan bahasa Arab, di Arab bahasa Arab, semua sama, ya kan? Jadi dikekalkan dengan satu bahasa, bukan ingin menunjukkan pengkultusan pada satu kaum, bukan, tapi memberikan kesan penjagaan yang tidak berubah, gitu. Itu yang kita ingin tekankan, seperti Allah tegaskan di Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, dengan keagunganku diturunkan Al-Quran itu sebagai pengingat, ya, pengingat kita akan kedekatan kita dengan Allah, kesadaran kita untuk bertuhan kepada Allah, mengingatkan cara hidup yang benar. Dan kata Allah, dengan keagunganku dijaga Al-Quran itu, dijaga, makanya terjaga sampai sekarang, satu-satunya kitab suci yang tidak pernah berubah lafadznya dari setiap titik hurufnya sampai dengan saat ini, dan semua di muka bumi manapun dibaca dengan cara yang serupa, dengan cara yang sama, hanya Al-Quran.